Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, pertama marilah kita berikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan agenda kita yaitu sharing A to Z tentang beasiswa S2 dan S3 baik dalam negeri maupun luar negeri dan juga beasiswa non negeri ya. Untuk topik kita pada hari ini yaitu tentang tips untuk mempersiapkan uji kemampuan bahasa asing atau uji kompetensi bahasa asing dan juga uji potensi diri, serta tips untuk menentukan program beasiswa yang sesuai dengan profil diri kita. Jadi belum tentu, mungkin semua teman-teman nanti memiliki angan-angan yang luar biasa besar, misalkan ingin lanjut kuliah ke Oxford, atau ke Cambridge, atau ke Harvard. Cuman terkadang kita juga harus realistis, bisa jadi nanti ketika kita sudah di akhir persiapan kita, maka kita harus realistis bahwa oke, dengan kondisi saya tidak bisa ke Harvard, jadi saya mau nggak mau harus punya rekening punya alternatif kedua misalkan ke Jerman atau ke Jepang dan lain sebagainya. Jadi itu nanti yang akan kita bahas untuk teman kita kali ini ya. Jadi nanti kemudian saya persilakan untuk rekan-rekan sekalian yang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Mungkin lebih aman kalau teman-teman pertanyaan lewat WhatsApp. Jadi saya bisa membaca dengan lebih enak ya. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sebagaimana biasa. Saya awali dengan tawasul Bismillahirrahmanirrahim. Naftatihul jalsah mislama nawahu abauna wa rijaluna wa salafuna salihun. Anallahu yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi alaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah dafiyatan likulli syarr jalibatan likulli khair lana wa liwalidina wa liauladina ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بشير. Ya, mungkin langsung saja karena kita sudah terlambat 15 menit tadi. Mungkin langsung kita pertama yang teman-teman harus familiar ya. Mungkin beberapa di antara rekan-rekan sekalian sudah familiar dengan istilah ini, yaitu tentang apa itu TOEFL atau apa itu IBT, maaf apa itu IELTS ya. Jadi dua tes ini, itu merupakan nama tes ya, tes bahasa Inggris. Bagi yang mungkin belum mengetahui, tes bahasa Inggris yang bisa diterima di seluruh negara di dunia ini. Ya. Oleh karena itu, ketika nanti teman-teman ingin mendapatkan beasiswa S1, maaf S2 maupun S3, lebih-lebih kalau beasiswa itu dari negara luar, ya misalkan dari Australia atau dari Eropa, maka teman-teman harus mengumpulkan salah satu di antara sertifikat ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan beasiswa itu. Ya. Beruntung kita di Indonesia itu tidak wajib ya, karena kita beberapa beasiswa kita masih menerima yang namanya TOEFL ITP. Apa itu bedanya TOEFL ITP? Apa itu TOEFL IBT dan IELTS? Itu nanti akan kita bahas di pertemuan kita hari ini dan bagaimana juga triks untuk bisa apa ya, untuk bisa menembus tes ini. Karena kalau sebagus apapun IPK rekan-rekan sekalian, sebanyak apapun pengalaman rekan-rekan sekalian, dan seindah apapun kurikulum vitae teman-teman sekalian, seandainya nanti teman-teman tidak bisa memenuhi kriteria TOEFL IBT atau TOEFL atau IELTS ataupun nanti TOEFL ITP, maka sayang sekali mungkin kita akan gugur di seleksi awal, di tahapan seleksi berkas ya. Jadi jangan sampai kita yang sudah
susah payah mengumpulkan atau memperindah kurikulum vitae kita yang seperti kita bahas pekan lalu. Kita sudah bersusah payah mendapatkan IPK yang baik. Kita sudah bersusah payah untuk mendapatkan berbagai macam prestasi di luar kegiatan akademik kita. Tapi sayang sekali, hanya gara-gara kita tidak bisa memenuhi kriteria ini, yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, kita tidak bisa mendapatkan beasiswa. Langsung saja, lagi-lagi yang saya ingatkan kemarin ya. Jadi, insya Allah teman-teman sudah sedikit mengetahui tentang apa yang bisa teman-teman dapatkan seandainya teman-teman nanti mendapatkan beasiswa untuk S2, S3 maupun untuk beasiswa magang. Ya. Teman-teman di sini kebanyakan saya lihat di daftar hadir, kebanyakan adalah semester 5, ya. Maka teman-teman sekarang berada di tahun terakhir untuk bisa melamar beasiswa magang. Ya, karena beasiswa magang itu biasanya syaratnya adalah semester 5 atau semester 6 ketika S1. Nanti ketika S2, teman-teman bisa melamar lagi. Tapi kalau semester 8, S1 itu biasanya tidak diperkenankan karena semester itu memang sudah diperuntukkan untuk mempersiapkan skripsi atau ujian akhir. Ya. Jadi teman-teman yang dari semester 5 dan 6 mungkin bisa diperhatikan dengan seksama karena tahun ini tahun depan kalian kalau mempersiapkan dengan baik maka kalian bisa berangkat ke luar negeri untuk 1 semester. Jadi nanti semester 8 pulang lagi ke Indonesia dan sudah siap untuk melaksanakan penelitian untuk skripsinya ya. Ya, jadi apa itu skripsi, apa itu IELTS, apa itu TOEFL IBT? Lagi-lagi saya ingatkan bahwa kedua tes ini merupakan tes yang wajib yang bisa diterima di seluruh negara di dunia ini ya. Jadi hampir seluruh negara di dunia ini itu menerima baik itu IBT, TOEFL atau TOEFL IBT atau TOEFL atau IELTS ya, maaf. Ya, hanya saja teman-teman perlu kembali flashback beberapa pertemuan kemarin bahwa salah satu kunci utama teman-teman bisa mendapatkan beasiswa secepat mungkin adalah teman-teman harus rajin menabung ya. Kecuali kalau teman-teman berasal dari golongan keluarga yang mampu ya atau menengah ke atas, maka biaya yang semacam ini tidak akan memberatkan. Tapi kalau sebagai contoh ketika saya dulu berasal dari keluarga yang pas-pasan ya. Jadi untuk biaya semacam ini kita harus menabung terlebih dahulu. Oleh karena itu tidak apa ya, bukan hal yang apa ya, bukan hal yang berat bagi saya karena saya waktu itu memang sangat ingin untuk berangkat ke luar negeri untuk menabung ya. Jadi tidak apa ya, teman-teman juga pastinya kalau memang ingin membeli sesuatu, misalkan ingin membeli HP baru, pasti teman-teman juga sangat apa ya, sangat semangat untuk menabung. Hal yang sama juga harus teman-teman lakukan untuk menabung untuk bisa mengikuti tes bahasa Inggris semacam ini. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa tes ini wajib ya. Meskipun nanti teman-teman bisa melamar untuk beasiswa yang tes yang lebih murah, itu tes ITP. Karena kalau teman-teman lihat di sini, untuk TOEFL IBT, sebentar. Untuk TOEFL IBT, itu biaya per kali satu kali tes adalah sekitar 3.150.000. Bisa kita bayangkan, sekali tes itu biayanya adalah 3.150.000 rupiah. Ya, itu mungkin setara dengan biaya hidup kita 2 bulan. Ya, kalau kita masih sendiri, atau mungkin kalau masih keluarga, ini adalah biaya hidup untuk 1 bulan. Ya, oleh karena itu kalau teman-teman memang sangat serius untuk mengikuti tes ini, maka saya sarankan teman-teman untuk mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Karena saat ini teman-teman tidak perlu ikut kursus, tidak perlu ikut les ataupun lain sebagainya, karena teman-teman sekarang sudah sangat bisa melakukan hal itu dengan melihat YouTube. Ada banyak sekali channel YouTube yang bisa teman-teman lihat setiap harinya. Ketika teman-teman lagi bete dengan kegiatan perkuliahan atau ketika teman-teman lagi mager, tidak ada jadwal yang jelas untuk kesehariannya, maka sejak saat ini saya sangat sarankan rekan-rekan sekalian mulai membiasakan untuk melihat atau membuka channel YouTube yang nanti akan saya tampilkan di slide berikutnya. Ya. Karena lagi-lagi untuk TOEFL IBT dan IELTS itu biaya sekali tes itu adalah 3.150.000 kurang lebih. Ya. Mungkin nanti akan ada perbedaan di beberapa lembaga yang mungkin teman-teman nanti ikut tes di mana, mungkin nanti akan ada perbedaan harga tapi sedikit. Tapi secara umum harganya adalah sekitar 3.150.000 rupiah. Ya. Kemudian durasinya dua-duanya kurang lebih sama, bedanya hanyalah di sini. Kalau TOEFL IBT itu memang mengikuti standar American English. Ya. Jadi kalau teman-teman itu hidupnya atau tumbuh growing-nya itu dengan melihat film-film Hollywood. Yang mana film-film Hollywood itu menggunakan bahasa Inggris yang bahasa Inggris itu aksennya aksen Amerika dan kawan-kawannya ya. Maka teman-teman saya sarankan untuk mengikuti tes TOEFL IBT ya. Tapi kalau teman-teman terbiasa melihat atau growing-nya teman-teman itu termotivasi dengan film-film semacam film Harry Potter
atau kemudian kalau yang suka detektif-detektifan seperti Sherlock Holmes, atau teman-teman yang tertarik untuk berangkat studi lanjut ke apa namanya ke Inggris, maka saya rekomendasikan teman-teman untuk maaf, untuk tes IELTS. Ya, bedanya apa? Bedanya karena kalau tes IBT TOEFL itu memang cenderung cocok untuk bagi mereka-mereka yang memang lebih nyaman dengan American English. Tapi kalau yang IELTS itu bagi mereka-mereka atau bagi kita-kita yang cocok atau yang lebih nyaman untuk berbicara, untuk mendengarkan, untuk menulis dalam bahasa Inggris yang aksennya aksen British atau Inggris ya. Oleh karena itu, kalau teman-teman misalkan ingin, Pak, saya ingin lanjut kuliah S2 atau ingin magang, tujuan saya adalah Australia ya. Karena di Australia itu menggunakan IELTS mayoritasnya, maka teman-teman saya rekomendasikan untuk belajar atau untuk mengikuti IELTS. Meskipun TOEFL pun juga diterima ya. Sebagai gambaran, saya selama ini untuk melamar kemarin ketika ke Jepang, untuk ke Jerman, saya menggunakan TOEFL ABT. Itu diterima. Tapi teman-teman saya juga meskipun daftar ke Inggris, ke Australia, atau bahkan Kanada, yang mana mereka sebenarnya menggunakan IELTS sebagai ujian umumnya, mereka masih mau menerima meskipun teman-teman menggunakan sertifikat dari TOEFL IBT ya. Intinya kedua tes ini lagi-lagi diterima di mayoritas negara di seluruh dunia. Meskipun saat ini juga mulai ada tes baru yaitu Duolingo. Duolingo itu juga bisa diterima di beberapa negara meskipun belum seluruh negara menerima tes Duolingo ya. Tapi intinya teman-teman nanti ketika ingin keluar negeri, baik itu beasiswa magang ketika S1 maupun beasiswa magang ketika S2 atau beasiswa bergelar S2 dan S3, teman-teman wajib menyediakan atau menunjukkan sertifikat bahwa teman-teman memiliki skor yang memenuhi batas minimal daripada mereka. Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, kemudian apa sih tes TOEFL itu, Pak? Apa sih TOEFL IBT? Apa sih tes IELTS itu? Ya. Jadi secara umum, tes TOEFL IBT dan tes IELTS itu kurang lebih bisa kita bagi menjadi 4 komponen ya. Seperti teman-teman lihat di sini. Komponen pertama itu tentang reading ya. Jadi membaca. Maka teman-teman nanti akan diberi bacaan, ya misalkan beberapa paragraf atau satu artikel gitu. Kemudian nanti teman-teman akan disuruh menjawab beberapa pertanyaan yang berasal dari artikel tersebut. Ya. Sebenarnya soalnya itu mudah. Ya. Hanya saja lagi-lagi kita sangat terbatas waktunya. Jadi soal yang mudah, tapi ketika kita dikejar oleh waktu, sehingga perlu persiapan yang sangat sangat prima. Lagi-lagi, kalau teman-teman ternyata nanti setelah ujian beneran, ya ujiannya sebenarnya, dan ternyata naudzubillah, insya Allah moga-moga nggak ada ya, nilainya tidak sampai memenuhi batas minimal, ya maka mau nggak mau teman-teman harus mengulang, sehingga teman-teman harus persiapan seperti ini ya. Jadi harus menabung 3 juta atau lebih ya. Tidak jarang saya dengar dari teman-teman saya, mereka itu untuk dapat beasiswa itu mereka nabung sampai puluhan juta ya. Tapi insya Allah kalau teman-teman nanti mengikuti saran-saran dari saya di acara kita hari ini, maka teman-teman tidak lagi perlu mempersiapkan sebanyak itu. Mungkin teman-teman hanya perlu mempersiapkan sekitar 3 juta atau sekali tes. Nanti sekali tes teman-teman insya Allah goal, dan ketika teman-teman goal, maka teman-teman insya Allah sudah bisa sudah bisa menganggap bahwa teman-teman itu sekitar 40% akan diterima beasiswa luar negeri ya. Karena lagi-lagi syarat sertifikat syarat sertifikat bahasa asing ini merupakan lagi-lagi salah satu dokumen yang paling lama kita siapkan. Banyak sekali teman-teman kita yang pandai-pandai, mohon maaf ya kalau suara saya kurang jelas ya, karena saya agak flu ya. Tapi sedikit motivasi buat rekan-rekan sekalian. Banyak sekali teman-teman sekalian, teman-teman di antara kita, yang dia secara IPK itu luar biasa, hampir 4,0, jadi 3,8, 3,9, kemudian pengalaman organisasinya sangat tinggi, tapi mereka tidak mau menabung, sehingga mereka keberatan untuk biaya semacam ini. Ya. Oleh karena itu, mungkin teman-teman masih ingat di pertemuan kita yang pertama, beasiswa itu hanya untuk kita-kita yang mau bersiap-siap. Termasuk ya tadi menyiapkan tabungan ya. Tidak perlu mengumpulkan tabungan yang sampai 50 juta, 40 juta, tidak perlu. Teman-teman cukup manfaatkan YouTube yang gratis. Teman-teman cukup manfaatkan waktu waktu kosong teman-teman untuk belajar dari YouTube itu, dan kemudian teman-teman gunakan untuk praktek setiap hari. Usahakan setiap hari praktek. Tidak perlu lama, yang penting konsisten. 10 menit cukup, asalkan tiap hari belajar, maka insya Allah teman-teman nanti bisa memangkas sampai puluhan juta. Jadi nggak sampai mempersiapkan puluhan juta, cukup
hanya 3 juta saja teman-teman sudah bisa insya Allah lanjut S2 ke luar negeri ya. Atau bahkan teman-teman nanti cukup, misalkan teman-teman tujuannya ke Jepang atau ke Korea Selatan atau mau ke Thailand atau mau ke Filipina atau mau ke Malaysia, maka dengan teman-teman tidak perlu lagi mengumpulkan ini, tidak perlu lagi mengumpulkan 3,5 juta, tapi teman-teman nanti cukup mengumpulkan atau menggunakan namanya TOEFL ITP atau ITP ya. Maka dengan TOEFL itu yang sekali tes kurang lebih sekitar 500.000, teman-teman sudah bisa berangkat ke negara-negara yang tadi terakhir saya sebutkan, termasuk Jepang, termasuk Korea Selatan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tes komponen yang kedua itu adalah tentang listening atau mendengarkan. Jadi teman-teman nanti akan diberi akan diberi suara percakapan, ya. Kemudian nanti teman-teman akan diberi pertanyaan dari atau berdasarkan percakapan tadi, ya. Jadi percakapan tadi tentang apa? Maka teman-teman nanti akan disuruh menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan apa yang telah teman-teman dengarkan dari percakapan yang baru saja diputarkan melalui audio atau melalui multimedia mereka. Jadi insya Allah ini mudah, tapi bagi saya pengalaman pribadi ini merupakan paling sulit ya, karena saya terbiasa membaca, saya terbiasa berbicara bahasa Inggris, saya terbiasa menulis bahasa Inggris, tapi saya lupa, saya jarang mendengarkan bahasa Inggris. Karena selama ini saya menonton film Hollywood, saya melihat subtitle bahasa Indonesianya. Jadi itu kelemahan saya. Salah satu tips untuk teman-teman nanti biasa untuk listening, untuk meningkatkan skor listening teman-teman, nanti teman-teman usahakan mulai hari ini, ketika melihat film luar negeri, khususnya film-film Hollywood atau film-film Inggris, usahakan menggunakan subtitle yang berbahasa setempat. Ya kalau itu memang film bahasa Inggris, coba lihat atau nyalakan subtitle yang bahasa Inggris juga. Jadi teman-teman nanti akan terbiasa mendengarkan omongan bahasa Inggris sama melihat konteksnya, sehingga nanti teman-teman akan terbiasa dengan pemahaman atau akan mudah memahami percakapan bahasa Inggrisnya. Itu akan sangat membantu teman-teman. Dan itu yang saat ini sedang saya lakukan untuk mempersiapkan nanti ketika saya ke luar negeri kembali, entah untuk S3 ataupun entah untuk postdoctoral nantinya. Ya. Jadi monggo diterapkan mulai sekarang, jangan nonton film hanya menggunakan subtitle bahasa Indonesia, karena teman-teman nanti hanya akan dapat hiburannya saja. Tapi kalau teman-teman ingin dapat hiburan plus dapat ilmu, maka teman-teman usahakan melihat film sertakan juga dengan subtitle berbahasa Inggris ataupun dengan bahasa, katakan teman-teman ingin ke Korea, maka sertakan dengan subtitle Korea. Kalau ingin ke Jepang, maka sertakan juga subtitle dari Jepang. Lama-lama nanti teman-teman akan terbiasa, dan insya Allah lagi-lagi teman-teman akan bisa menghemat sedemikian besar tabungannya teman-teman. Untuk speaking ini agak berbeda ya. Untuk speaking kalau untuk IBT, karena IBT ini kan Internet Based TOEFL Test ya. Jadi teman-teman nanti tesnya full di depan komputer secara online ya. Tapi kalau untuk IELTS itu nanti yang reading, listening, writing itu nanti depan internet juga. Tapi kalau untuk yang speaking itu nanti teman-teman akan berbicara langsung dengan bule ya. Jadi bule misalkan dari Inggris ya. Jadi bedanya kalau di IBT TOEFL itu full di depan komputer, kalau yang IELTS itu nanti sebagian ada yang berbicara langsung di depan native speaker atau bule asli dari negara Inggris. Ya. Sehingga kalau bagi teman-teman sekalian yang termasuk kategori misalkan introvert, ya lebih nyaman kalau ngomong di depan laptop daripada ngomong di depan orang, maka saya rekomendasikan teman-teman untuk memilih tes IBT dibandingkan tes IELTS. Kenapa? Karena di IELTS itu ada komponen speaking yang teman-teman nanti harus berbicara langsung hadap-hadapan dengan native speaker atau turis asli dari Inggris. Ya. Kemudian skornya, ya. Skornya teman-teman itu ada beda juga, beda penyeskoran. Ya. Bedanya apa? Kalau di TOEFL IBT, skor minimalnya itu adalah 0, tertinggi adalah 120. Jadi karena ada 4 komponen, reading, listening, speaking, dan writing, jadi masing-masing komponen ini skor maksimalnya adalah 30. Jadi readingnya 30 maksimal, listeningnya 30, speakingnya 30, writingnya 30, sehingga total 120. Biasanya nanti kalau teman-teman ingin kuliah lanjut, itu masing-masing komponen ini harus memenuhi standar minimal. Ya, jadi misalkan contoh, readingnya teman-teman ada yang nilainya 23. Listeningnya 23, speakingnya 23, writingnya 17. Ya, itu juga nanti bisa menjadi penghambat
untuk mendaftar atau untuk diterima di kampus tujuannya teman-teman. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Intinya apa? Intinya teman-teman kalau bisa usahakan mulai detik ini aktif belajar bahasa Inggris. Cari cara bagaimana caranya supaya tidak bosen ya. Kalau cara saya tadi adalah setiap hari belajar bahasa Inggris tidak lebih dari 15 menit atau setengah jam. Jadi dengan begitu teman-teman nggak akan sampai bosan belajar bahasa Inggris. Sehingga lama-lama nanti teman-teman tanpa sadar ketika dalam waktu 1 tahun maka kemampuan teman-teman berbahasa Inggris akan meningkat sangat drastis. Kuncinya apa? Kuncinya konsisten. Tidak perlu lama, tidak perlu kursus, tidak perlu membayar banyak mahal untuk kursus misalkan di kampung Inggris ya. Tidak perlu. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin ke kampung Inggris Pare, ya itu saya rekomendasikan. Karena pasti hasilnya akan lebih maksimal. Karena teman-teman di sana akan bertemu banyak orang yang mereka sama-sama ingin belajar bahasa Inggris, yang mereka ingin sama-sama berangkat ke luar negeri dengan beasiswa, sehingga di sana pasti akan lebih termotivasi. Tapi kalau bagi teman-teman yang mirip seperti saya, yang dulunya nggak punya banyak uang, ya, yang sangat terbatas, tabungannya sangat terbatas, sehingga saat ini teman-teman bisa belajar lewat YouTube. Karena insya Allah semuanya ada. Sedangkan kalau di IELTS itu skornya adalah 1 sampai 9 bands-nya. Ya, jadi istilahnya band ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ingin daftar kuliah S2 di Jepang, itu teman-teman nanti harus lihat dulu berapa batas minimalnya. Berapa batas minimal bahasa Inggris yang diperlukan untuk kita bisa diterima di kampus itu. Beda kampus bervariasi ya. Beda kampus sangat bervariasi. Biasanya jurusan sains murni itu berat ya. Mintanya tinggi ya. Jadi teman-teman akan lebih mudah kalau teman-teman misalkan seperti saya kemarin ketika saya di Jepang, saya itu terdaftarnya di jurusan bioengineering. Jadi jurusan teknik biomedis. Materinya sama dengan materi biologi, hanya saja kalau daftar di jurusan itu teman-teman nggak perlu TOEFL tinggi-tinggi ya. Ini termasuk strategi ya. Nggak perlu kita idealis ya. Mending intinya kita cari mana jurusan yang mau menerima keadaan kita. Yang penting jurusan itu bagus, yang penting jurusan itu adalah bergengsi, sehingga yang penting kita masuk ke sana, kita bisa keterima, sehingga kita tidak perlu lagi terlalu terfokus pada persiapan bahasa, baik itu IELTS maupun TOEFL IBT. Lagi-lagi karena mahal, jadi jangan terlalu jangan terlalu sering-sering tes. Sebelum tes, persiapkan sebaik mungkin supaya teman-teman nanti tidak perlu tes berulang kali. Kecuali nanti kalau teman-teman keterima di beasiswa Australia ya. Di beasiswa Australia itu teman-teman nanti tes sekali ya. Kalau belum lulus akan dibayarin lagi sama mereka. Belum lulus dibayarin lagi sama mereka. Belum lulus dibayarin lagi sama mereka. Mereka akan terus membayari tesnya teman-teman. Ditambah lagi mereka juga akan memberikan kursus gratis buat teman-teman. Kalau itu beasiswa Australia ya. Atau beasiswa LPDP yang teman-teman berasal dari daerah-daerah yang terpencil. Misalkan kalau ada teman-teman di sini yang berasal dari Lampung atau dari Papua, maka teman-teman nanti akan bisa dibayarkan tesnya, ya, dan bahkan dikursuskan dan sebagainya. Tapi kalau bagi kita yang tidak berasal dari tempat-tempat yang tadi, maka kita harus mempersiapkan secara mandiri. Kalau durasinya hampir sama, yaitu sekitar 3 jam. Kalau yang TOEFL IBT, kalau yang IELTS itu sekitar 2 jam 45 menit. Bedanya nanti kalau di IELTS itu reading, listening, dan writing itu dikerjakan dalam satu satuan waktu, satu hari yang sama. Tapi kalau speaking itu seringkali dilakukan secara terpisah. Jadi menyusul kadang-kadang. Ya. Oleh karena itu nanti teman-teman bisa memilah-milah. Kira-kira mana yang lebih ideal bagi teman-teman lakukan. Ya. Kalau nggak ideal 2 tes ini, nggak masalah. Nanti akan saya sampaikan tes yang namanya ITP yang bisa teman-teman gunakan untuk melamar beasiswa MOSMA. Ya. Yang insya Allah teman-teman akan tertarik karena MOSMA itu berarti teman-teman tahun depan bisa berangkat ke luar negeri, bisa berangkat ke Eropa dengan hanya sekedar membayar biaya tes sekitar 500.000. Kalau ini konversinya, jadi kalau tes TOEFL 0 sampai 31 itu setara dengan IELTS dari skor 0 sampai 4, dari band 0 sampai 4. Atau kalau misalkan teman-teman punya skor nanti 79 sampai 93, maka itu setara dengan IELTS 6,5. Jadi nanti seandainya teman-teman itu membaca di websitenya jurusan yang teman-teman tuju, kemudian disyaratkan bahwa kalau teman-teman ingin menjadi mahasiswa S2, syaratnya adalah IELTS 6,5, sedangkan teman-teman punyanya adalah IBT, maka teman-teman lihat skornya teman-teman.
Kalau skornya teman-teman adalah sekitar 79 sampai 93, maka teman-teman bisa daftar di kampus itu. Cuman teman-teman jangan khawatir, asalkan teman-teman punya sertifikatnya, insya Allah teman-teman seandainya skornya itu kurang, teman-teman nanti masih bisa dikasih excuse sama jurusan itu ya. Jadi yang penting coba. Lagi-lagi kalau coba, maka teman-teman memiliki peluang berhasil sekitar 50%. Kalau teman-teman tidak mau mencoba, maka teman-teman akan gagal dan tidak akan pernah berhasil. Intinya mencoba. Menabung sekarang, nanti mencoba tes ITP yang tadi 500.000, kemudian skornya nanti bisa teman-teman gunakan untuk mencoba atau apply atau melamar untuk beasiswa, misalkan beasiswa MOSMA di tahun depan. Ya, alhamdulillah kakak tingkat kalian dari Tadris Matematika itu sudah berhasil. Insya Allah tahun ini akan berangkat ke Amerika Serikat, ya, akan berangkat ke Amerika Serikat selama 1 semester dan itu semuanya gratis, ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan di slide paling akhir, ya. Ya, jadi kemudian ini merupakan contoh beberapa channel yang bisa teman-teman gunakan secara gratis, ya. Teman-teman bisa gunakan secara gratis untuk mempelajari TOEFL maupun IELTS, ya. Mohon maaf ini saya salah judul, ya. Jadi bisa untuk tes TOEFL maupun mempersiapkan diri untuk menghadapi tes IELTS, ya. Jadi dengan teman-teman menggunakan channel-channel semua ini, ya, maka teman-teman nanti tidak perlu lagi membayar biaya kursus yang biayanya sekitar jutaan. Tahun 2014 dulu ketika saya mempersiapkan keberangkatan. Jadi saya fokus belajar sendiri, mandiri dengan YouTube. Ya, meskipun zaman itu YouTube-nya belum sangat lengkap seperti sekarang, tapi saya belajar sendiri di rumah dengan buku, dengan YouTube dan sebagainya. Baru kemudian ketika di akhir saya berangkat ke Paris selama 1 bulan dengan ngambil fokus persiapan TOEFL, biayanya sekitar 2 juta. Zaman itu sangat mahal sekali bagi saya, ya. Karena saya harus memilah-milah uang untuk tes, untuk persiapan di kampung Inggris, dan juga uang untuk tesnya, ya. Sehingga zaman ini saya sudah bisa bilang bahwa teman-teman tidak perlu berangkat ke sana, apalagi seandainya teman-teman nggak punya uang, teman-teman bisa duduk di rumah, ya, belajar dengan YouTube ini. Kalau misalkan teman-teman tidak punya WiFi di rumah, insya Allah di kos ada, atau misalkan teman-teman nggak punya WiFi di kos, maka ketika teman-teman di kampus bisa download beberapa video berasal dari channel-channel ini, ya. Sehingga teman-teman ketika di rumah tinggal putar videonya dan teman-teman belajar, insya Allah dengan seperti itu teman-teman bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi usahakan setiap hari belajar 15 menit sampai setengah jam. Jangan lebih dari itu. Karena lebih daripada itu akan membuat teman-teman bosan. Bangun tidur, sholat malam, kemudian isi waktu dengan belajar bahasa Inggris. Maka kalau teman-teman serius seperti itu, saya jamin tahun depan teman-teman bisa berangkat dengan beasiswa magang, entah itu ke Amerika, entah itu ke Arab Saudi, entah itu ke negara-negara lain yang akan saya tunjukkan. Jadi seperti ini, saya sangat rekomendasikan teman-teman untuk mencoba membuka Lingua Marina, channel YouTube. Kalau ini orangnya orang asing, ya orang bule, ya. Jadi kalau teman-teman tidak terlalu nyaman dengan orang bule, misalkan, ya maka teman-teman bisa mulai mencoba channelnya Mbak Safira Akila, ya. Jadi beliau ini perempuan berjilbab yang kemarin lolos S2-nya di Harvard University. Jadi mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang perempuan akan lebih semangat atau lebih termotivasi kalau melihat channelnya beliau. Kalau Pak Rama Suteja ini beliau laki-laki yang kuliah di Amerika. Jadi silakan nanti teman-teman bisa memilih list ini. Insya Allah nanti akan saya bagikan di grup WhatsApp. Silakan teman-teman bisa explore. Nanti silakan pilih mana yang paling cocok buat teman-teman sekalian. Kalau saya detik ini, saya lebih cocok dengan yang 2 pertama, 1 dan 2. Karena 1 dan 2 ini sangat membantu mengupgrade kemampuan kita berbahasa Inggris, ya. Kemudian juga Tahadutsan bin Ni'mah cerita juga, istri saya juga merupakan contoh yang terbantukan dengan channel nomor 2 ini. Ya, jadi beliau belajar dan alhamdulillah tes beliau yang kedua itu kenaikannya sangat drastis, ya, sangat tinggi sekali, ya. Oleh karena itu lagi-lagi tidak perlu berkecil hati seandainya kita nggak punya uang. Yang penting kalau kita punya kemauan, maka pasti akan ada jalan. Ya, jadi ini banyak jalan untuk belajar bagaimana mempersiapkan diri kita untuk belajar bahasa Inggris sehingga kita bisa mendapatkan skor TOEFL maupun skor IELTS yang layak untuk bisa kita gunakan daftar beasiswa S2 maupun S3 maupun nanti semester depan untuk daftar beasiswa MOSMA, yaitu beasiswa magang ke luar negeri. Ya, sekarang beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan kemampuan reading teman-teman.
kemampuan membaca. Jadi teman-teman nanti akan semakin membaca semakin cepat ya, sehingga teman-teman nanti bisa sekali membaca langsung paham. Sekarang kita punya ChatGPT. Untuk tugas kuliah kita sangat terbantu dengan ChatGPT. Tapi jangan jangan terlalu tergantung pada ChatGPT. Karena ChatGPT itu hanyalah alat untuk membantu kita, bukan alat untuk bergantung. Kalau nanti teman-teman terlalu bergantung dengan ChatGPT, maka nanti seandainya ChatGPT itu akan diambil, atau misalkan ChatGPT nanti akan disuruh membayar, wajib berbayar, maka teman-teman nanti akan kehilangan sebagian kemampuan teman-teman sekalian. Ya. Jadi jangan sampai kalian itu menjadi ahli biologi atau tadris biologi yang sangat bergantung pada ChatGPT, sehingga nanti ketika ChatGPT itu diambil atau disuruh berbayar semuanya, maka kemampuan teman-teman sebagai tadris biologi atau sebagai calon guru, sebagai calon dosen itu menghilang sekian banyak persen. Jangan sampai. Usahakan teman-teman adalah mahasiswa-mahasiswi tadris biologi yang menggunakan ChatGPT hanya seperlunya saja, ya. Atau menggunakan Quillbot itu seperlunya saja, ya. Jadi teman-teman tetap melatih dirinya teman-teman untuk menjadi sosok pribadi yang ahli di bidang biologi, ahli bidang pendidikan biologi, dan juga ahli di bidang bahasa Inggris. Ya. Oleh karena itu, pergunakan alat-alat yang AI semacam tadi seperlunya saja. Intinya, untuk meningkatkan skill reading-nya teman-teman, maka yang paling klasik ya caranya, yang paling kelihatannya itu nggak penting ya. Tapi yang paling penting bagi saya adalah the more you practice, the better you get. Semakin banyak teman-teman berpraktek, latihan, kayak tadi, setiap hari setengah jam, setiap hari 1/4 jam. Cukup, jangan lebih kan. Karena kalau lebih nanti teman-teman akan semakin kewalahan untuk memenuhi target berikutnya. Setiap hari cukup 15 menit belajar membaca artikel berbahasa Inggris. Bisa membaca koran, bagi teman-teman yang suka dengan sepak bola, bisa membaca tabloid sepak bola. Bagi rekan-rekan sekalian yang suka politik, bisa membaca tabloid politik. Atau bagi rekan-rekan sekalian yang suka membaca artikel-artikel yang non-politik di bidang lainnya, silakan teman-teman membaca artikel itu. Semakin banyak teman-teman membaca, semakin teman-teman akan terlatih alam bawah sadarnya kalian. Ya. Saya dulu ketika di rumah sebelum berangkat ke Pare, kampung Inggris Pare, saya itu sudah bisa menjawab soal TOEFL itu hanya menggunakan perasaan. Ya. Jadi perasaan saja sudah tahu bahwa oke, jawaban ini yang benar. Tapi hanya berdasarkan perasaan. Tapi kalau ditanya, kenapa jawabannya itu? Saya nggak bisa jawab. Loh, tapi bagaimana kok saya bisa mendapatkan perasaan seperti itu? Kok bisa hanya dengan perasaan saja bisa menemukan jawaban yang benar? Ya tadi, karena kita terbiasa membaca, maka kita akan terbiasa mengetahui apa isi daripada bacaan itu. Kemudian nanti kita ketika ditanya, maka kita pun juga akan terbiasa untuk menjawab. Tapi kalau ditanya alasannya apa menjawab itu, apalagi kalau ditanya tentang grammar bahasa Inggrisnya, mungkin kita nggak bisa menjawabnya. Tapi yang penting, kita sudah melatih perasaan kita. Bahwa dengan perasaan saja, kita bisa mengetahui mana jawaban yang salah, mana jawaban yang benar. Baru nanti kita ke Pare untuk belajar grammarnya. Oh, ternyata jawaban saya selama ini, perasaan saya ngomongnya ini, karena alasannya adalah alasan seperti ini. Jadi itu cara yang saya gunakan untuk mempersiapkan skill TOEFL maupun skill IELTS-nya. Khususnya untuk reading. Intinya apa? Semakin banyak teman-teman belajar, berpraktek, maka semakin banyak yang akan teman-teman dapatkan. Intinya berarti semakin besar peluang teman-teman nanti bisa lolos atau bisa mendapatkan skor yang memenuhi kriteria dari pemberi beasiswa kita. Dengan membaca, teman-teman akan terbiasa untuk meningkatkan kemampuan memahami informasi. Ya, kayak tadi, semakin sering membaca, usahakan satu hari membaca satu artikel. Ya, dalam waktu setengah jam tadi atau 1/4 jam tadi, usahakan teman-teman selesai membaca satu artikel. Kalau nanti ada kata-kata yang tidak bisa, tulis. Jadikan itu nanti sebagai kamus berjalan teman-teman. Jadi kalau teman-teman membaca artikel baru, pasti ada satu kata atau mungkin ada 2 kata, 3 kata baru yang belum pernah teman-teman dengarkan sebelumnya. Catat, kemudian cari artinya, kemudian nanti ulang-ulang. Ya, jadi kata itu artinya apa? Maka nanti teman-teman akan menambah perbendaharaan kosakata teman-teman atau menambah vocabulary teman-teman. Dengan cara seperti itu, selama 1 bulan, teman-teman nanti akan menambah sekian banyak kosakata baru
Dan dengan begitu teman-teman nanti akan menambah juga pemahaman ketika teman-teman membaca artikel berbahasa asing. Ya. Intinya setiap hari membaca tidak perlu lama, cukup maksimal adalah seberapa jam atau setengah jam. Ya. Jadi bukan membaca saja seberapa jam, bukan ya. Tapi membaca mungkin cuma 3 menit, nanti kemudian mendengarkan 3 menit, kemudian nanti latihan menulis 3 menit. Cukup intinya menulis yang pendek-pendek. Satu paragraf saja cukup. Yang penting 1 hari menulis ya. Maka dengan seperti itu teman-teman nanti insya Allah dalam waktu 1 tahun atau bahkan tidak sampai 1 tahun, kemampuan teman-teman nanti akan meningkat dengan sangat signifikan. Bahkan teman-teman nanti akan akan kaget ya dengan perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Kalau sampai detik ini, Pak, saya detik ini loh Pak, masih belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Jangan menyerah, jangan khawatir. Setahun itu sangat panjang, ya. Setahun itu ada 365 hari. Kalau teman-teman kalikan setengah jam, berapa total jam yang teman-teman bisa gunakan untuk belajar bahasa Inggris? Maka teman-teman jangan khawatir. Yang penting teman-teman sekarang punya waktu, maka gunakanlah waktu teman-teman dengan sangat baik. Nah ini, aktif menambah hafalan kosakata. Kayak tadi, per hari tambah. 1 saja cukup. Kalau bisa 5 per hari, itu alhamdulillah bagus sekali. Tapi kalau misalkan 4 kosakata baru, misalkan hari ini saya belajar tentang captivate. Ya, apa captivate itu? Captivate itu berarti menarik sekali. Ya. Captivate itu membuat orang tertarik. Ya. Kemudian kosakata yang kedua, amaze atau mengagumkan orang, membuat orang kagum. Ya. 2 kata hari ini belajar tentang captivate dan amaze. Maka hari ini teman-teman cukup mengulang-ulang bahwa amaze artinya apa, captivate artinya apa. Maka kalau teman-teman ulang-ulang per hari, maka hari ini teman-teman sudah menambah 2 kosakata. Besok lagi 2 lagi, besok lagi 2 lagi, besok lagi 2 lagi. Maka dalam 1 bulan teman-teman sudah memiliki tambahan kosakata 60 kosakata baru. Kalau per hari teman-teman menambah hanya 2 kata saja. Kalau teman-teman per hari menambah 5 kosakata, maka tinggal kali lipat, tinggal mengalikan. Berarti 30 kali 5. 100 berapa? 30 kali 5, 150 kosakata. Maka insya Allah dengan kosakata baru yang sebanyak itu, teman-teman akan lebih mudah memahami paragraf di artikel berbahasa Inggris tadi. Ini cara yang paling mudah, cara yang paling murah, bahkan cara yang gratis, yang bisa teman-teman terapkan dengan sangat tidak memberatkan, asalkan teman-teman konsisten setiap hari. Usahakan sekarang mulai detik ini teman-teman di kalender HP-nya teman-teman tulis. Bangun tidur, wudhu, sholat malam, kemudian belajar bahasa Inggris. Atau mungkin kalau teman-teman ingin membaca Al-Quran dulu, boleh. Tapi untuk menunggu waktu subuh, bisa digunakan untuk menambah kosakata. Karena kita tahu, waktu paling mudah untuk belajar menghafal, itu adalah waktu setelah sebelum subuh, yaitu antara sholat tahajud sampai ketika menjelang waktu sholat subuh. Di waktu itu akan sangat mudah untuk menghafal, ya. Maksudnya apa yang kita hafalkan akan semakin awet di kepala kita dibandingkan kalau kita menghafal ketika siang hari ataupun malam hari. Kuncinya adalah konsisten. Jangan, Pak, sehari saya mau menghafalkan 10 kosakata. Gak apa-apa. Kalau teman-teman kuat setiap hari konsisten tambah 10 kata. Tapi takutnya sekarang 10 kata, besoknya 5 kata, lusanya 0 karena merasa terlalu berat, terbebani. Yaitu malah yang tidak baik. Intinya mending 2 atau mending 1, yang penting konsisten menambah kata-kata di setiap harinya. Seperti ini. Membiasakan diri untuk membaca portal berita berbahasa Inggris atau artikel berbahasa Inggris. Ya, kayak seperti saya hobinya bersepak bola. Maka saya akan membaca artikel-artikel berbahasa Inggris tentang bola. Maka dengan seperti itu, maka saya pun akan menambah informasi tentang menambah kemampuan saya untuk memahami isi daripada artikel itu. Atau karena kita orang biologi, ya, atau pendidikan biologi, maka sudah selayaknya kita membaca artikel atau jurnal penelitian tentang tadris biologi maupun biologi yang berbahasa Inggris. Karena dengan seperti itu akan lebih mudah bagi kita untuk memahami apa isi daripada artikel itu, plus kita juga meningkatkan kemampuan kita untuk membaca. Ya, seperti ini. Jadi biasakan membaca jurnal yang berbahasa Inggris. Karena apa? Karena artikel berbahasa Indonesia itu seringkali sudah lama, ya. Sedangkan artikel berbahasa Inggris itu seringkali baru. Maka dengan teman-teman membaca artikel berbahasa Inggris, ya, artikel penelitian, jurnal penelitian berbahasa Inggris, maka teman-teman juga termasuk lagi mengupdate diri teman-teman. Sehingga apa yang teman-teman baca itu akan menambah informasi baru di otak teman-teman tentang tadris biologi maupun tentang biologi.
Plus teman-teman juga melatih alam bawah sadar teman-teman untuk membaca artikel berbahasa Inggris. Lagi-lagi kalau nanti teman-teman menemukan ada kata yang tidak paham, catat kata-kata itu kata-kata apa, cari artinya apa, buat seperti notes gitu ya. Yang notes itu nanti akan teman-teman bawa kemana-mana. Saran saya taruh di HP. Jadi teman-teman nanti ketika nunggu jam kuliah, nunggu dosennya belum datang, buka notes itu, baca dan hafalkan. Maka lagi-lagi nanti satu hari teman-teman bisa menambah kosakata dengan jumlah yang konsisten tadi. Maka insya Allah tahun depan saya yakin teman-teman bisa melamar untuk beasiswa MOSMA sebelum teman-teman lulus kuliah S1. Kemudian yang terakhir, ya, bukan terakhir, membiasakan diri untuk paraphrasing. Ya, jadi biasakan teman-teman itu nanti terbiasa dengan paraphrasing. Ada sebuah aplikasi yang namanya Quillbot, ya. Jadi Quillbot itu akan bisa digunakan untuk melatih teman-teman untuk memparafrase beberapa kalimat, ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan memasukkan kalimat ke Quillbot, ya, maka teman-teman nanti akan diberi pilihan. Kata ini bisa dipilih beberapa sinonimnya, ya. Maka Quillbot akan memberikan informasi ke kita tentang beberapa sinonim untuk kata-kata tertentu. Maka dengan membaca itu, teman-teman akan terbiasa mengetahui, oh, ternyata kata bahasa Inggris ini sinonimnya adalah ini. Tanpa sadar teman-teman akan menghafalkan, ya. Kemudian teman-teman juga nanti akan bergeser ke kalimat berikutnya. Oh, kalimat ini, kata ini akan bisa diubah menjadi sinonimnya. Apa aja sinonimnya? A, B, C, D, dan sebagainya. Maka dengan membaca seperti itu, teman-teman tidak terlalu bergantung pada Quillbot, tapi justru teman-teman memanfaatkan Quillbot untuk belajar memparafrase kalimat berbahasa Inggris. Lagi-lagi saya bisa jamin teman-teman akan meningkat bahasa Inggrisnya asalkan teman-teman konsisten melakukan trik ini, ya. Karena saya sendiri merupakan bukti nyata dari metode yang semacam ini di masa lalu, ya, sangat-sangat terbantu dengan trik semacam ini. Nah, ini yang terakhir, ya, ini yang penting juga. Semua tes, baik itu IBT maupun IELTS tadi, itu soalnya sebenarnya mudah. Sangat mudah. Saya yakin teman-teman bisa mengerjakan, asalkan teman-teman bisa memahami soalnya. Hanya saja soal mudah tadi bisa menjadi sulit, karena soalnya tadi, itu kita diberi batasan waktu tertentu. Kayak tadi, 3 jam sama 2 jam 45 menit. Sehingga soal yang mudah tadi seringkali akan menjadi sulit, karena kita itu terburu-buru. Oleh karena itu, supaya kita nggak buru-buru, kita harus membiasakan diri berlatih. Karena berlatih, itu juga kita akan membiasakan diri untuk mengkira-kira waktunya. Oh, satu soal itu kira-kira waktunya 2 menit. Jadi kalau lebih dari 2 menit, mending tinggal aja. Karena nanti bisa jadi teman-teman akan ketemu soal yang lebih mudah daripada soal yang teman-teman sekarang kerjakan, yang mungkin teman-teman kesulitan. Tapi kalau nanti teman-teman skip, teman-teman bisa temukan soal yang lebih mudah, teman-teman jawab. Nanti kalau ada sisa waktu, teman-teman bisa balik ke soal yang tadi sulitnya tadi. Jadi teman-teman bisa menyelesaikan soal yang lebih banyak di waktu yang lebih singkat. Daripada teman-teman terlalu fokus pada satu soal, bisa jadi dengan fokus itu teman-teman bisa mengorbankan soal-soal yang lain yang itu akan sangat merugikan. Lagi-lagi, biaya tes TOEFL tadi, IBT sangat mahal, IELTS juga sangat mahal, sekitar 3 juta rupiah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya, lagi-lagi ini, teman-teman, please saya mohon, saya kurang tahu apakah teman-teman yang ada di sini, karena saya yakin yang ada di sini sekarang ini kan hanya sekitar 14 orang, ya. Dibandingkan yang daftar kan 70 orang, ya. Banyak sekali yang berhalangan hadir karena ada kegiatan lain. Ya, maka bisa jadi karena ada kesibukan lain ataupun karena sudah berat waktunya. Ya, karena itu memang normal. Namanya beasiswa itu pasti kelihatan enak, ya. Tapi proses kesananya itu sangat berat. Teman-teman kalau memang mau dapat beasiswa tahun depan, maka teman-teman harus bisa mempersiapkan mulai saat ini. Mulai saat ini belajar bahasa Inggris, setiap hari belajar, sehingga nanti tahun depan itu teman-teman sudah bisa, atau bukan tahun depan, 9 bulan lagi, teman-teman sudah bisa tes ITP yang tadi yang bayar 500.000, maka kemudian nanti teman-teman akan tahu hasilnya berapa. Syukur-syukur kalau sekali coba langsung berhasil, dapat skor yang memuaskan, maka pas nanti ada pembukaan beasiswa MOSMA, teman-teman nanti bisa apply dan semester depan sudah bisa berangkat ke Amerika maupun ke Australia ataupun ke Eropa, ya. Intinya setiap hari tadi maksimal 15 menit saja, jangan lebih dari itu. Ataupun kalau lebih panjang sedikit, maksimal setengah jam, isi dengan membaca 5 menit misalkan, kemudian listening 5 menit, speaking 5 menit, kemudian juga dengan reading 5 menit, sehingga total 20 menit,
kemudian yang lainnya untuk belajar yang lain-lain, sehingga insya Allah setengah jam itu cukup untuk teman-teman belajar. Setiap hari seperti itu, tidak sampai memberatkan, maka insya Allah saya sangat yakin dengan kan ini IPK-nya juga tinggi-tinggi ya. Saya lihat kemarin IPK-nya 3,7 ke atas ya, 3,5 ke atas. Maka saya yakin IPK nggak akan jadi masalah. Organisasi teman-teman juga aktif organisasi, maka insya Allah juga bukan masalah. Maka yang sekali jadi masalah adalah semangat. Seringkali semangatnya itu luntur di tengah-tengah jalan. Ya, Pak, kok berat sekali sih Pak? Pak, kok kok apa ya? Saya nyoba ini gagal. Apa saya sudah nyerah saja ya Pak? Kebanyakan seperti itu. Padahal hal seperti itu tuh wajar. Kalau teman-teman lihat nanti kalau teman-teman sudah masuk di dunia, istilahnya di dunia scholarship hunter atau pencari beasiswa, hal-hal semacam itu tuh sangat wajar. Ya, bahkan teman-teman nanti akan sering dengar bahwa ada seseorang yang habis 50 juta saja untuk mempersiapkan beasiswa. Ya, itu banyak sekali yang semacam itu. Ya, itu hal yang wajar. Tapi yang saya utarakan hari ini adalah cara-cara yang sangat murah, cara-cara yang sangat mudah, dan cara-cara yang saya pastikan akan meningkatkan kemampuan teman-teman berbahasa Inggris. Tapi intinya adalah konsisten. Setiap hari belajar, usahakan jangan jadi beban. Silakan teman-teman cari waktu yang paling enak. Misalkan kalau dulu ketika S1, saya belajar bahasa Inggris itu bukan di kelas, bukan di kamar saya di rumah, bukan di kelas ketika saya kuliah, tapi ketika saya sedang berada di taman. Ya, di taman ketika kita menunggu makan lalapan, maka di saat itu kita membuka video yang kita download. Atau kemudian ketika kita sedang futsal sama teman-teman, selesai futsal, teman-teman sedang asik ngobrol, kita pun asik ngobrol awal-awalnya, tapi kemudian ketika kita sudah mulai bosan dengan obrolan itu, kita mulai membuka YouTube yang kita download tadi. Dengan cara seperti itu tidak akan menjadi beban kalian. Percayalah, coba praktekkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, insya Allah nanti tidak akan membebankan kalian. Ya. Intinya semakin banyak teman-teman berlatih, maka semakin cepat pula teman-teman nanti bisa berangkat ke luar negeri dengan beasiswa. Tidak perlu pakai uang kalian sepeser pun. Tadi setelah kita tentang reading, sekarang tentang listening. Overall hampir sama. Apa yang bisa kalian praktekkan di writing tadi, maka bisa kalian dapatkan lakukan di listening untuk mendapatkan skor yang baik. Semakin sering kalian mendengarkan percakapan bahasa Inggris, semakin kalian akan mudah paham tentang percakapan itu, semakin mudah pula kalian menjawab pertanyaan di seksi atau di komponen listening. Maka insya Allah skor kalian pun akan semakin tinggi. Ya. Atau cara yang lain. Cara lain apa? Sekarang kan banyak kuliah-kuliah online. Kalau teman-teman bisa kuliah online di Harvard, teman-teman bisa kuliah online di MIT, teman-teman bisa ikut kuliah online di Cambridge secara gratis, ya, tidak membayar, dan teman-teman pun nanti juga bisa mendapatkan sertifikat. Ya, asalkan nanti kalau mau dapat sertifikat itu teman-teman harus hadir misalkan 16 kali atau misalkan boleh bolos sekali, berarti 15 kali teman-teman bisa bolos. Tapi teman-teman bisa bolos 1 kali. Tapi intinya teman-teman kalau kuliah online itu teman-teman bisa fleksibel waktunya. Oh Pak, jam saya cuma kosongnya malam. Ya udah, ikut malamnya saja. Jadi siang sampai sore tetap bisa kuliah. Nah, dengan ikut kuliah online berbahasa Inggris tadi, teman-teman pun juga sudah melatih alam bawah sadar teman-teman untuk meningkatkan skill listening, skill mendengarkan teman-teman, dan nanti insya Allah lama-lama akan terbiasa mendengarkan ucapan berbahasa Inggris. Ditambah lagi tadi, menonton film berbahasa Inggris, tapi jangan gunakan title berbahasa Indonesia. Jadi mulai sekarang gunakan subtitle berbahasa Inggris. Atau gini Pak, saya kalau nonton film itu tujuan saya adalah untuk hiburan. Oke, kalau memang kalian mau hiburan, dan sehingga untuk hiburan itu kalian perlu subtitle berbahasa Indonesia, ya nggak apa-apa. Nonton film itu pakai subtitle berbahasa Indonesia pertama kalinya. Tapi nanti nonton yang kedua kalinya, kalian sudah mulai paham apa ceritanya film itu. Maka coba tonton menggunakan subtitle berbahasa Inggris. Sehingga teman-teman nanti bisa ngira-ngira, oh ucapannya Fulan di adegan ini, itu adalah ini. Oh ternyata artinya ini tuh ini. Oh maksudnya ini tuh ini. Oh ketika dia ngomong kayaknya seperti itu, berarti dia itu seperti ini. Oh mungkin dia sedang marah. Oh atau mungkin dia sedang bingung. Nah cara seperti ini, itu juga bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan skill listening teman-teman. Ya. Jadi nonton film 2 kali. Pertama, oke lah pakai subtitle bahasa Indonesia. Yang kedua baru nonton dengan subtitle berbahasa Inggris. Ya. Pak, kalau saya nonton film 2 kali, Pak, berat, Pak. Terlalu banyak waktu yang saya pakai untuk menonton film. Ya oke. Nonton pertama langsung pakai subtitle berbahasa Inggris. Siapkan HP di tangan kanan kalian. Seandainya nanti ada kata-kata yang kurang paham, langsung cari di Google Translate di HP-nya teman-teman sekalian. Ya, jadi
nonton itu hiburan, tapi juga bisa kita gunakan untuk belajar. Manajemen waktu, lagi-lagi teman-teman nanti harus sering berlatih soal-soal yang nanti akan saya kirimkan link soal-soal berbahasa Inggris untuk latihan listening juga, atau nanti akan saya tunjukkan buku yang saya gunakan untuk mempelajari atau untuk meningkatkan skill listening ini. Intinya dengan belajar, sering berlatih, teman-teman nanti akan terbiasa. Oh, satu soal 2 menit, nggak bisa, lewati. Soal kedua 2 menit, nggak bisa, lewati. Langsung ke soal ketiga, seterusnya, dan seterusnya. Sehingga nanti teman-teman akan temukan soal yang mungkin akan mudah, jawab dulu. Yang sulit, tinggalkan dulu. Karena nanti kita mending jawab soal yang banyak, karena mudah-mudah daripada kita terlalu banyak menghabiskan waktu di soal yang sulit, yang bisa jadi itu hanya satu soal saja. Ya. Writing, insya Allah ini yang paling mudah. Ya. Paling mudah kenapa? Teman-teman nanti akan saya tunjukkan buku, ya bukunya insya Allah nanti akan saya berikan. Dan kalau teman-teman mau pinjam bukunya, akan saya pinjamkan ya. Semester depan saya akan ada di kampus UIN Tulungagung itu hari Jumat dan hari Sabtu ya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin meminjam buku-buku saya persilakan ya. Free dan nggak usah khawatir. Intinya saya minta hanya dijaga saja bukunya. Jadi kalau meminjam ya tolong dirawat sebagaimana buku itu milik teman-teman sekalian ya. Maka silakan teman-teman mempelajari buku-buku itu tadi. Intinya apa? Insya Allah dengan membaca buku-buku tadi, mungkin gini. Untuk writing ini, teman-teman nanti mungkin akan saya sarankan untuk menghafal, ya, untuk menghafal beberapa template terlebih dahulu, ya. Jadi teman-teman nanti menghafal beberapa artikel. Untuk apa menghafal? Teman-teman nanti menghafal gaya penulisan. Jadi kalau teman-teman nanti terbiasa menulis dengan gaya yang standar, dengan hafalan terlebih dahulu, hafalkan dulu, hafalkan. Nanti lama-lama teman-teman nanti akan terbiasa. Jadi ketika nanti menghadapi ujian yang sebenarnya, teman-teman nanti akan dikasih soal, buat tulisan dengan topik ini, maka teman-teman nanti akan secara refleks menulis berdasarkan hafalan yang teman-teman dulu pernah lakukan di awal-awal belajar writing TOEFL ya. Jadi saya sarankan menghafal beberapa artikel ya, karena selain menghafal template tadi penting buat teman-teman menulis, tapi juga nanti penting untuk teman-teman berbicara. Dulu ketika saya belajar menulis writing ini dan menghafal tadi, ternyata tanpa kita sadari, ketika kita berbicara di depan umum berbahasa Inggris, itu pun juga kita menjadi terbiasa. Karena ketika kita ngomong misalkan, first of all, I would like to thank you, dan sebagainya, itu kita juga terbiasa ngomong dengan bahasa yang standar. Jadi omongan kita ketika kita berada di depan podium, itu pun juga menjadi standar. Ya. Jadi itu kelebihan metode yang saya rekomendasikan di sini. Ya. Meskipun ini saya ambil dari YouTube-nya Mbak Bubi Dian, ya. Tapi teman-teman bisa terapkan di kehidupan teman-teman sehari-hari, dan insya Allah kalau teman-teman konsisten, insya Allah skill teman-teman tahun depan atau 9 bulan lagi sudah layak untuk teman-teman ikut ujian yang sebenarnya, sehingga tahun depan teman-teman insya Allah bisa melamar di beasiswa MOSMA. Please teman-teman harus melamar beasiswa MOSMA tahun depan, karena kemarin ketika kita ada rapat dengan Bapak Wakil Rektor 3 ya kalau saya tidak salah, itu beliau menyampaikan bahwa kampus sangat mendukung siapa-siapa mahasiswa ataupun mahasiswi yang ingin melamar beasiswa MOSMA tahun depan. Tahun ini dari UIN 1 Tulungagung hanya 1 yang lolos, maka tahun depan usahakan tidak hanya 1, karena peluang lolosnya itu besar sekali teman-teman. Peluang lolos beasiswa MOSMA tahun lalu, jadi tahun 2023 ini, terakhir wawancara itu barusan kemarin tanggal 8 Juli. Itu yang daftar itu sekitar 471 orang, hampir 500. Yang keterima itu hampir 125. Jadi yang keterima itu hampir 1/4-nya. Itu merupakan rasio yang sangat tinggi. Berarti rasio teman-teman untuk lolos itu sangat besar juga. Ya. Jadi jangan sampai nggak nyoba. Nyoba saja tahun depan ada peluang teman-teman 50% akan keterima. Kalau keterima, berangkat ke luar negeri dengan biaya beasiswa. Tidak perlu ribet dengan biayanya kalian. Ya. Lagi-lagi untuk di sini untuk writing dan tadi speaking nanti usahakan teman-teman menghafalkan dan juga memahami beberapa template yang nanti akan saya berikan terpisah di grup WhatsApp-nya teman-teman nanti ya. Lagi-lagi kalau teman-teman ingin meminjam buku saya, silakan nanti bisa meminjam buku saya. Silakan japri paling lambat hari Kamis ya. Jadi kalau hari Kamis pagi saya tunggu, kalau teman-teman ada yang ingin meminjam maka nanti akan saya bawakan bukunya. Jadi hari Jumat nanti bisa teman-teman ambil di kelas ketika saya sedang mengajar beberapa kelas yang
yang saya ajar semester ini. Semester ini saya akan mengajar kelas 3A, 3B, 3C, kemudian 5A, 5B, dan 5C. Jadi kalau teman-teman ada di kelas itu, ya maka teman-teman bisa minjam langsung ke saya. Ya. Kemudian dengan menghafalkan tadi, menghafalkan template. Jadi karena semua tulisan berbahasa Inggris itu ada template-nya. Terutama template untuk kata hubung. Misalkan kalau teman-teman habis membuat satu kalimat, menghubungkan kalimat berikutnya pakai kata apa, itu bisa dihafalkan. Ya. Awalnya memang harus menghafalkan, nanti lama-lama akan terbiasa, apalagi kalau teman-teman nanti berlatih setiap hari, maka nanti teman-teman akan semakin refleksnya itu akan semakin terlatih, maka teman-teman akan semakin mudah untuk menulis pun untuk berbicara. Ya. Karena dengan itu teman-teman akan semakin paham tentang tensesnya. Ya. Oh, ternyata kalau bikin kalimat itu kalimat pertama seperti ini, kalimat kedua seperti ini. Ya. Bisa jadi teman-teman nggak paham tensesnya, karena banyak orang yang malas belajar bahasa Inggris karena nggak mau ketemu tenses, nggak mau ketemu grammar. Tapi dengan menghafalkan tadi, teman-teman tanpa sadar akan terbiasa untuk menulis dengan tenses yang sempurna, yang benar. Dengan menghafal dan memahami tadi, teman-teman akan terbiasa memahami model atau salah satu bagian di bahasa Inggris tanpa teman-teman sadari. Intinya, setiap hari membaca, menghafal, maka insya Allah teman-teman nanti 9 bulan lagi sudah bisa daftar untuk tes, dan setahun lagi insya Allah bisa berangkat dengan beasiswa MOSMA ke luar negeri bagi rekan-rekan sekalian yang masih semester 3, 1, atau semester 5. Ya, kalau bagi rekan-rekan yang sudah semester 8, ya karena saya lihat ada beberapa yang semester 8, maka teman-teman bisa gunakan metode ini nanti untuk melamar beasiswa S2. Dan nanti ketika semester 1, 2, teman-teman bisa mendaftar untuk beasiswa MOSMA juga. Karena beasiswa MOSMA ini juga diperuntukkan untuk rekan-rekan sekalian yang masih semester 1 atau 2 yang masih kuliah S2. Jadi tidak hanya S1 saja. S2 pun juga bisa diterima di beasiswa MOSMA ini. Speaking sama dengan writing, gampangannya belajar setiap hari satu format. Jadi satu hari menghafal satu paragraf. Hafalkan cara penulisannya, hafalkan cara penghubungnya, hafalkan kemudian tensesnya. Maka kalian akan dalam waktu 1 bulan saja, kalian sudah bisa ngomong dengan lancar satu paragraf. Ngomong. Nanti tinggal diubah-ubah pakai topik yang kalian kehendaki. Template-nya satu template saja bisa diubah-ubah menjadi banyak topik. Ya, jadi kalau teman-teman paham satu template, apalagi kalau teman-teman paham 5 template, 10 template, maka teman-teman nanti insya Allah tidak akan kesulitan ketika menghadapi ujian yang sebenarnya. Ya. Jadi lagi-lagi untuk speaking sama writing yang katanya orang itu sulit, tapi dengan cara ini saya sendiri membuktikan ujian menjadi relatif lebih mudah. Ya. Yang lagi-lagi manajemen waktu, karena waktunya itu singkat, jadi tadi kalau teman-teman tidak bisa mengatur waktunya, jadi teman-teman nanti akan fokus pada satu soal saja, soal yang lain menjadi terkorbankan. Itu harus dihindari. Atau teman-teman sekarang yang sudah bisa download aplikasi namanya Elsa Speak, ya. Mungkin ada yang berbayar juga Elsa Speak ini, tapi ada yang gratis. Jadi itu juga bisa digunakan teman-teman untuk melatih pronunciation, pengucapan, ya. Karena pengucapan itu penting. Bisa jadi teman-teman ngomongnya benar, maksudnya benar, tapi pengucapannya salah, maka akan dianggap salah juga oleh komputer. Ya, karena nanti kalau teman-teman tes IBT, itu teman-teman akan di depan komputer saja. Tapi kalau untuk tes IELTS akan di depan orang-orang, ya. Sehingga kalau teman-teman tidak melatih pronunciation, maka teman-teman nanti akan kesulitan. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan, ya. Ya. Kalau pertanyaan bisa saya tunggu, ya. Langsung unmute saja. Ya. Mungkin sekarang untuk ITP ini juga yang saya rekomendasikan. Jadi teman-teman nanti jangan langsung buru-buru tes IBT sama tes IELTS yang tadi harganya 3 juta ke atas. Ya. Fokus dulu saat ini adalah fokus ITP, ITP TOEFL. Karena untuk ITP TOEFL ini, ITP TOEFL ini, teman-teman bisa daftar MOSMA. Ya. Jadi teman-teman dengan TOEFL ITP ini bisa daftar beasiswa dalam negeri, juga bisa digunakan untuk daftar beasiswa luar negeri, meskipun tidak semuanya. Tapi MOSMA, saya pastikan teman-teman bisa gunakan TOEFL ITP. Jadi kalau teman-teman ingin tahun depan daftar MOSMA, maka teman-teman bisa daftar pakai beasiswa ITP. Pakai skor atau pakai sertifikat TOEFL ITP, yang berarti teman-teman harus menabung 500.000. Atau saran saya, hari ini silakan teman-teman menabung sampai 1 juta.
Kenapa? Maka dengan 1 juta itu teman-teman nanti bisa mengikuti 2 kali tes. Seandainya tes pertama skornya tidak terlalu baik, maka tes yang kedua teman-teman nanti akan bisa meningkatkan. Dan syukur-syukur kalau yang kedua nanti bisa dapat skor yang memuaskan. Insya Allah nanti kan skor tes yang pertama kan teman-teman akan kerasa. Oh, tadi saya salahnya di mana-mana saja. Maka teman-teman nanti akan belajar. Kemudian nanti tes yang kedua, insya Allah tes yang kedua akan lebih bagus nilainya. Sehingga teman-teman tahun depan sudah siap berangkat untuk MOSMA atau beasiswa magang yang didanai oleh Kemenak kita, Kementerian Agama Islam, untuk para mahasiswi UIN untuk berangkat ke luar negeri dengan beasiswa magang. Ini saya skip ya, karena ini juga tes kurang lebih ini kalau teman-teman nanti daftar beasiswa LPDP ataupun beasiswa yang lain, atau nanti teman-teman daftar kuliah S2, itu teman-teman akan akan diminta untuk mengikuti tes skolastik. Ya, jadi kalau teman-teman ikut LPDP, salah satu tahapan seleksinya itu adalah tahapan skolastik. Ya, apa itu tahapan skolastik? Kurang lebih tahapan yang untuk mengukur kemampuan kognitif teman-teman sekalian. Ada 3 bagian, saya skip, saya percepat saja. Ada penalaran verbal, ada numerik, ada penalaran masalah. Contohnya semacam ini. Jadi kalau di verbal, ya verbal, berarti ya sama kata per kata atau ucapan per ucapan. Ya. Contohnya seperti sinonim. Jadi teman-teman nanti akan diberi soal seperti ini, sinonim. Apa sinonim dari konstelasi? Maka teman-teman nanti akan diberi jawaban A ketetapan, B penggabungan, C gambaran, D perubahan, dan E ketegangan. Maka dari pilihan ini mana yang paling sesuai sebagai sinonim dari konstelasi? Maka jawabannya adalah ketetapan. Ya. Kemudian soal yang lain, istima. Apa sinonim dari istima? Musyawarah, keputusan, diskusi, mendengarkan, pertimbangan. Jawabannya adalah pertimbangan. Sangat mudah soalnya memang, ya. Tapi kalau tidak berlatih ya pasti akan menjadi sulit. Atau kalaupun sudah berlatih, tapi nggak terlatih dengan waktunya juga, nggak biasa dengan manajemen waktu, maka juga teman-teman nanti akan kewalahan ketika mengikuti ujian. Lagi-lagi soalnya mudah, tapi waktu kita terbatas sehingga soal itu pun menjadi sulit karena kita gupuh, karena kita menjadi terburu-buru. Ya. Yang kedua yaitu numerik. Jadi ada penalaran-penalaran yang berbasis angka. Yang angkanya itu insya Allah nggak akan, kalau teman-teman nanti ikut tes CPNS, soalnya kurang lebih hampir sama. Ya. Seperti ini contohnya. Monggo kalau ada yang bisa jawab ya. Berapakah jumlah dari 1 min 2 plus 3 min 4 plus 5 min 6 dan seterusnya sampai 100. Kira-kira ada yang bisa jawab soal ini bagaimana jawabannya? Maka soal semacam inilah yang nanti akan ditanyakan ketika tes seleksi bakat skolastik. Maka untuk menjawab seperti ini gampang ya. Teman-teman bisa lihat ya. 1 min 2 itu berapa? Minus 1 ya. 3 minus 4 berapa? Minus 1. Berarti jarak di antara 2 angka itu selalu minus 1. Ya. Kemudian jadi jarak di antara 2 angka selalu minus 1. Simpan, kita simpan dulu minus 1-nya. Kemudian berapa bilangan? Jarak di antara 2 bilangan itu adalah minus 1. Kemudian berapa jumlah bilangan antara 1 sampai 100? Ada 100 bilangan. Ya. Sedangkan tadi berapa jumlah bilangan yang berapa jarak kalau jaraknya per 2 bilangan itu minus 1, berarti berapa jumlah dari semua ini? Maka tadi berarti 100 bilangan dibagi 2. Karena per 2-nya setiap kali 2 bilangan itu ada minus 1. Maka minus 1 kali 50. Berapa jaraknya? Jawabannya adalah minus 50. Ya. Jadi soalnya seperti ini, kalau teman-teman nanti terbiasa belajar dengan soal seperti ini, insya Allah teman-teman nanti akan lulus seleksi LPDP, maupun ketika teman-teman daftar S2 nanti, maka teman-teman pun juga bisa lulus di jurusan S2 yang teman-teman nanti daftar. Ya. Misalkan teman-teman ingin S2 di Surabaya, atau teman-teman ingin S2 di Bandung, atau ingin S2 di Jakarta, maka insya Allah teman-teman nanti juga akan diminta tes yang serupa, meskipun namanya bukan skolastik, tapi namanya adalah tes potensi akademik. Ya. Jadi kalau di sini jawabannya minus 50 karena minus 1 kali 100 per 2 atau minus 1 kali 50, yaitu minus 50. Atau yang kedua, ya, berapa setengah plus 4x sama dengan 10. Maka x adalah, kalau ini gampang. Ya. Jadi jawabannya adalah 19 per 8. Karena x sama dengan 10 minus 0,5 per 4, berarti x sama dengan 9,5 per 4. Setara dengan 19 per 8. Karena atasnya kali 2, 9,5 kali 2, 18. Bawahnya kali 2, 4 kali 2, 8.
8 dari 19 per 8. Cara seperti ini mau nggak mau teman-teman harus hadapi ketika teman-teman nanti daftar S2 ya. Lebih-lebih kalau teman-teman ingin daftar LPDP. Atau kalau teman-teman nggak mau tes semacam ini, itu ada caranya. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman harus dapatkan yang kemarin kita bahas pekan lalu, 2 pekan lalu, itu teman-teman bisa dapatkan namanya letter of acceptance yang unconditional. Jadi teman-teman harus sudah membuktikan bahwa teman-teman diterima di kampus yang diakui LPDP yang tanpa syarat. Jadi sudah nggak ada syarat lagi atau unconditional. Maka dengan itu, kalau teman-teman bisa tunjukkan itu, teman-teman nanti akan seleksi berkas, langsung skip tahapan klasik, teman-teman nggak usah ikut, tapi teman-teman nanti langsung lanjut ke tes substansi atau tes wawancara. Ya. Jadi kalau Pak, saya itu Pak masuk pendidikan biologi itu karena saya nggak mau matematika. Ya udah, mending ambil cara yang tadi, daftar dulu ke kampusnya, kemudian ambil surat penerimaan sampai tadi, diterima secara unconditional, diterima tanpa syarat lagi, maka teman-teman nggak perlu lagi ikut tes yang ribet semacam ini. Tes yang ketiga, seperti ini, penalaran masalah. Seperti ini contoh soalnya, maka insya Allah kalau teman-teman terbiasa dengan soal cerita, maka untuk soal semacam ini jawabannya adalah A. Ya. Meskipun kalau saya dulu ragu antara jawabannya A dengan B, karena saya fokusnya ke kritikan yang tepat. Tapi soalnya akan seperti ini, dan contoh soal ini jawabannya adalah A. Jadi kurang lebih soalnya akan semacam ini, lagi-lagi tidak sulit, tapi perlu ketelitian, dan waktu kita sangat terbatas sehingga latihan itu akan sangat membantu teman-teman untuk mempersiapkan ujian ini ya. Kalau LPDP nanti teman-teman ikut, maka teman-teman nggak perlu membayar, tes ini gratis ya ketika LPDP, karena teman-teman nanti akan daftar LPDP, seleksi berkas teman-teman lolos, maka teman-teman berhak untuk ikut tes ini secara gratis ya. Hampir sama dengan tes ini, bedanya ini hanya ada di LPDP kalau di Indonesia ya. Tapi kalau ini, itu teman-teman nanti kalau daftar kuliah S2, itu teman-teman akan diminta mengumumkan ini. Ya. Biasanya yang menyelenggarakan adalah Bappenas. Ya. Sehingga kalau teman-teman biayanya untuk kali tes itu 500.000, makanya teman-teman harus menabung dari sekarang. Kurangilah jajan-jajan yang nggak penting. Ya. Jajan-jajan yang terlalu banyak, itu mending kita kurangi, karena insya Allah kita perlu untuk tes di tahun depan. Tahun depan kita perlu kurang lebih sekitar 100 juta. Jadi kalau teman-teman ingin tes TOEFL, ITP, setengah juta. Ingin tes ini, setengah juta. Jadi 1 juta cukup untuk sekali tes. Kalau teman-teman nanti nggak lolos tes itu tadi, ya mau nggak mau harus mengulang. Supaya nggak khawatir mengulang, maka teman-teman usahakan menabung sejak saat ini. Insya Allah dengan kalian S1, entah itu dari beasiswa KIP, entah itu kalian dari beasiswa dari orang tua, entah itu dari kalian bekerja sampingan, insya Allah kalau teman-teman memang benar-benar komit untuk dapat beasiswa tahun depan, maka insya Allah cukup untuk menabung. Karena 1 juta itu kan sedikit. 1 juta itu kan kalau kita menabung per hari 10.000 saja, itu kan berapa? Ya, satu bulan sudah 300.000. Kalau 10 hari, kalau 10.000. Nah, kalau 5.000, yang berarti setara dengan satu kali kita beli teh poci, maka insya Allah dalam waktu 1 bulan kita sudah bisa mengumpulkan 150.000. Maka setahun kita sudah bisa mengumpulkan lebih dari 1,5 juta. Jadi insya Allah teman-teman jangan khawatir. Ininya kalau menabung, berarti teman-teman serius untuk dapat beasiswa di tahun depan. Ya ini listnya, ini jadwalnya kalau teman-teman ikut. Nah sekarang ini yang terpenting, ini yang paling menarik. Ya. Kita punya waktu sedikit. Ya kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Jadi ini kakak tingkat kita, kakak tingkat kalian, yaitu Mbak Athena Muzaina Hakim, ya, dari jurusan Prodi Tadris Matematika. Beliau berhasil lolos dengan beasiswa Mora Overseas Student Mobility Awards atau kita singkat MOSMA, yang mana dengan beasiswa ini beliau baru dapat beasiswa kemarin tanggal 18 Juli, ya, berarti baru sebulan yang lalu, ya, persis sebulan yang lalu. Dengan beasiswa ini beliau insya Allah tahun depan atau akhir tahun ini beliau akan berangkat ke Amerika, tepatnya di Rochester Institute of Technology Amerika Serikat, dengan full beasiswa gratis. Saat itu beliau daftar, ya, beliau daftar berarti beliau berani mencoba. Maka teman-teman sekalian juga harus berani mencoba. Ya. Kemudian beliau di tahun itu, di tahun sama, jumlah pendaftar beasiswa itu hanya berjumlah 451 orang saja. Berarti nggak terlalu banyak, hanya berjumlah nggak sampai 500.000 orang. Nggak sampai 500 orang. Kalau kita bikin rasio, dan dari 451 orang yang daftar ini, yang lolos adalah 124 orang.
Kalau kita rasio 124/451, yaitu persennya adalah sekitar 27%. Berarti jauh lebih besar daripada 1/4. Dan ini rasio yang sangat besar. Jadi gampangannya adalah kalau teman-teman daftar 4 orang, jadi sampean daftar sama 3 orang teman lainnya, 4 orang, maka pasti 1 orang lolos, 3 orang nggak lolos. Intinya apa? Kalau teman-teman mencoba, pasti peluangnya dapatnya besar sekali. Bayangkan, 1 kali sesi itu yang daftar hanya 451 dari seluruh Indonesia. Berarti banyak sekali orang yang nggak daftar. Mengapa kok mereka nggak daftar? Karena mereka nggak siap. 1. Yang kedua, mungkin mereka belum dapat sertifikat ITP TOEFL. Karena apa? Karena mereka kurang mempersiapkan jauh-jauh hari. Oleh karena itu, kalau teman-teman ingin tahun depan daftar, karena tahun depan bisa jadi pendaftarnya akan lebih banyak, maka teman-teman harus mempersiapkan juga lebih bagus daripada apa yang disiapkan oleh Mbak Athena Muzayana Hakim. Ya. Jadi beliau contoh, bisa teman-teman contoh, beliau sama-sama kuliah di UIN 1, beliau sama-sama kuliah di Fakultas FTIK, dan faktanya beliau berhasil, maka nggak ada alasan bagi kita untuk tidak berhasil juga. Yang penting kita harus mencoba. Dan dari 124 yang lolos, itu 67-nya memilih beasiswa yang tanpa gelar, yaitu studi non-gelar ke Amerika Serikat atau beasiswa MOSMA non-gelar. Jadi silakan teman-teman siapkan dari saat ini, bahwa tahun depan kalau ingin berangkat ke negara ini, ini gambarannya. Jadi lihat teman-teman bisa termotivasi. Jadi ini lokasi yang akan beliau tuju di Amerika Serikat, di dekatnya, di daerah New York. Jadi masih di daerah New York. New York itu kan kota yang sangat besar sekali. Jadi masih New York. Jadi kalau teman-teman mau ke New York, pusat kotanya, nanti tinggal naik kereta. Jadi sudah dibayarin. Di sana kita belajar. Nanti bisa dapat pengalaman yang luar biasa. Dapat nilai pula. Yang nilainya itu nanti bisa kita gunakan untuk nilai kita di UIN 1. Jadi kurang lebih program itu sama dengan program permata antara UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan UIN lain di Indonesia. Tapi ini bedanya dengan UIN 1 dengan kampus lain di luar negeri sana. Ya. Syaratnya apa? Teman-teman nanti bisa lihat sendiri di websitenya MOSMA. Tapi ingin saya lihatkan ini, ya. Jadi kalau teman-teman ingin daftar MOSMA tahun depan ke Amerika, maka teman-teman harus dapat skor TOEFL ITP itu 500. Jadi kalau teman-teman tahun depan ingin berangkat ke Eropa atau ke Australia atau ke Amerika dengan beasiswa MOSMA, jadi kalau teman-teman yang sekarang semester 5, semester depan harus akhir semester 6 itu bisa daftar. Syaratnya harus punya skor 500. Kalau teman-teman punya IELTS, ini kurang maka syaratnya skornya harus 5,5. Atau kalau TOEFL atau yang ke Arab Saudi, maka teman-teman harus punya skor 150. Pak, kok misalkan nanti misalkan tahun depan bulan Maret atau bulan April, Pak, kok TOEFL saya nggak sampai 550, Pak? Atau TOEFL saya nggak sampai 500, Pak, ITP saya. Bagaimana, Pak? Jangan khawatir. Kalau teman-teman punya skor ITP cuma 475, maka teman-teman nanti bisa daftar untuk MOSMA, tapi tujuannya tidak lagi ke Eropa, Amerika, tapi ke Asia Tenggara. Misalkan ke Malaysia, ke Thailand, ke Filipina. Karena mereka cukup dengan TOEFL yang skornya lebih rendah lagi. Intinya apa? Intinya teman-teman nanti, kalau memang disiapkan jauh-jauh hari, maka tahun depan, insya Allah teman-teman akan bisa mengikuti jalan yang diperoleh oleh Mbak Athena Muzayana Hakim. Mungkin di antara kalian ada yang mengenal, itu malah lebih bagus lagi. Teman-teman nanti bisa tanya bagaimana cara mendapatkan MOSMA dan lain sebagainya. Ya mungkin nanti lain waktu akan saya undang beliaunya supaya nanti kita bisa punya sharing ya. Jadi beliau nanti bisa cerita bagaimana cara beliau mendapatkan beasiswa MOSMA ya. Itu jadi skor TOEFL-nya seperti itu. Syaratnya MOSMA saya ulangi lagi yang kemarin sudah sempat saya tunjukkan. Maka isi daftar diri teman-teman tinggal download ya. Online form, mengisi online form gampang. Insya Allah teman-teman bisa. 4 foto teman-teman bisa. Scan asli KTP dan kartu keluarga mudah. Insya Allah semua orang bisa. Scan asli surat keterangan aktif, ini biasanya surat aktif sebagai mahasiswa. Teman-teman bisa minta di fakultas atau jurusan. Saya kurang tahu kalau di UIN 1, tapi kalau zaman saya dulu di Brawijaya, saya mintanya di fakultas ya. Jadi mungkin bisa minta di FTIK. Kemudian scan asli transkrip nilai dan KRS-an ya, semester 1 atau semester sebelumnya, N-1. Kemudian sertifikat TOEFL tadi atau ITP TOEFL kalau mau MOSMA. Jadi kalau mau ke MOSMA ke negara Amerika, maka skornya 500 ITP TOEFL-nya. Kalau mau ke Asia Tenggara skornya adalah 475 dan sebagainya.
Yang lainnya hanya surat-surat pernyataan. Jadi insya Allah teman-teman pasti bisa membuat surat-surat ini. Yang sulit adalah ya hanya yang kompetisi bahasa Inggris dan ya hanya ini saja. Yang lainnya insya Allah mudah. Jadi jangan sampai diselesaikan. Mohon saya sangat berharap di antara 13 orang yang hadir hari ini ataupun nanti yang mengikuti di channel YouTube, insya Allah tahun depan harus ada minimal 1 orang yang bisa berangkat dengan beasiswa MOSMA. Kalau nanti butuh bantuan, silakan menghubungi saya, maka akan saya bantu untuk mengoreksi semua aplikasinya teman-teman sekalian. Insya Allah teman-teman saya akan sangat senang sekali ya, seperti itu. Dan ini biaya yang ditanggung. Jadi teman-teman nanti biaya pendaftaran selama di sana 1 semester akan ditanggung oleh MOSMA. Teman-teman nggak perlu membayar semesteran di sana. Jadi nggak perlu membayar UKT di kampus sana. Karena kalau membayar pasti mahal sekali. Jangan khawatir, tuition fee atau UKT gratis. Transportasi dari rumah, dari Indonesia ke Amerika, misalkan kalau teman-teman ingin ke Amerika, itu gratis. Amerika pulang ke sini, gratis. Biaya visa, gratis. Asuransi selama tinggal di sana, gratis. Biaya hidup, ongkos selama di sana, dikasih ongkos. Cukup. Jadi teman-teman masih bisa makan dengan enak, masih bisa dapat rumah dengan nyaman. Jadi jangan khawatir kekurangan. Kemudian nanti ketika teman-teman pertama kali nyampe sana, kan kalau nyampe sana pertama kali pasti butuh banyak hal. Termasuk kalau teman-teman masih di Indonesia butuh beli jaket tebel untuk karena kalau akhir tahun itu di sana musim winter. Masih teman-teman nanti butuh beli sepatu yang tahan salju dan lain sebagainya, maka teman-teman akan dikasih uang saku tambahan yaitu settlement allowance yang biasanya jumlahnya itu 2 kali lipat dari uang bulanan yang akan teman-teman terima selama ada di sana. Cukup, intinya teman-teman nggak akan kekurangan kalau teman-teman berangkat ke luar negeri dengan beasiswa MOSMA. Ini ada timeline-nya. Jadi yang Mbak Athena tadi itu sudah siap-siap pastinya mulai tanggal bulan Mei tahun ini ya. Bulan Mei lalu dia siap-siap. Lihat, mulai awal sampai akhir itu sangat singkat. Jadi mulai awal pengumuman sampai seleksi kelulusan itu Juli. Jadi mulai bulan Mei, Juni, Juli hanya 2 bulan itu kalian sudah dapat kepastian lolos atau tidaknya. Jadi insya Allah sangat singkat. Jadi nggak perlu baper lama-lama, nggak perlu galau lama-lama. Ya. Jadi sekitar bulan Mei itu pengumumannya, Juni pendaftarannya, Juli pengumuman seleksi lulus atau tidaknya, seleksi berkas. Kemudian nanti Julinya juga akan wawancara dan juga Juli juga akan diumumkan hasilnya. Berdasarkan jadwal ini kan jadwal tahun ini ya, 2023. Maka tahun depan saya buat prediksi semacam ini. Jadi kalau teman-teman memang benar-benar ingin tahun depan ikut MOSMA, siap-siap. April, Mei, siap-siap. Karena kemungkinan akan dibuka lagi bulan Mei juga. Ya, jadi sekitar Mei 2024 mungkin akan dibuka. Sehingga kalau saya rekomendasikan teman-teman siap-siap, mohon siap-siap mulai bulan Februari, Maret, April. Usahakan bulan Maret, April, Mei tahun depan, teman-teman sudah punya sertifikat TOEFL ITP yang tadi harganya 500.000. Mulai sekarang latihan, nanti bulan Desember tes ITP yang pertama, atau bulan Januari tes ITP yang pertama, kemudian Februari tes ITP yang kedua. Maka insya Allah teman-teman ketika nanti ada pembukaan pengumuman MOSMA, teman-teman sudah siap. Oke, semua berkas sudah siap, maka teman-teman siap untuk mendaftar MOSMA di bulan Juni tahun 2024. Ya. Dan ingat, pendaftarannya itu sangat singkat, hanya 21 hari. Jadi banyak orang yang baru saat ini mengumpulkan, maka mereka pasti nggak akan lolos karena terlalu mepet. Kan tadi kita suruh men-scan transkrip, kemudian KRS-an, kemudian minta surat keterangan aktif dari fakultas, yang itu semuanya butuh waktu yang lama. Sehingga kalau mendadak di saat ini baru mengumpulkan, pastinya akan ketinggalan. Dan insya Allah kalau sama jadwalnya, maka di periode Juli tahun 2024, teman-teman, di antara kalian, di antara 12 orang atau 13 orang yang hadir ini, akan ada 1 orang atau 2 orang atau bahkan lebih, insya Allah amin, yang berangkat ke sana dengan beasiswa MOSMA. Tujuannya mana saja sih? Ini tujuannya. Jadi teman-teman bisa melamar ke kampus-kampus ini, ya karena kampus ini sudah kerjasama dengan Kemenak. Jadi teman-teman bisa belajar di kampus itu dengan beasiswa MOSMA. Vienna University, teman-teman tahu Vienna itu bagus sekali, ya. Makanan halal di sana banyak sekali, jadi teman-teman nggak usah khawatir makanan halal. Masjidnya bagus sekali, ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Vienna, teman-teman bisa keliling ke Eropa dengan leluasa, hanya dengan naik bis, hanya dengan naik kereta, teman-teman bisa keliling Austria, Jerman dan lain sebagainya. Itu keunggulannya. Dan pastinya teman-teman bisa belajar. Ya. Leiden ke Belanda juga luar biasa. Apalagi universitas di Ceko, ya. Insya Allah semua kampus ini kampus yang luar biasa bagusnya. Kalau teman-teman bisa juga ke London, ya.
luar biasa. Jadi jangan, lagi-lagi saya mohon jangan sampai disia-siakan. Saya yakin kalian semuanya mampu, saya yakin kalian semuanya itu bisa. Hanya perkaranya siap apa nggak siap untuk tahun depan. Kalau teman-teman terlalu santai, oke Pak, saya nanti siapkan tahun depan saja. Ya makanya siap-siap kalian nggak akan lolos karena bisa jadi kalian nggak akan apa ya, nggak akan ready dokumennya di saat pendaftaran tadi ya. Barcelona, teman-teman bisa di Barcelona itu di pantainya luar biasa indah dan pokoknya luar biasa lah. Kotanya juga luar biasa. Teman-teman kalau ke Barcelona itu tata kotanya termasuk tata kota yang terindah di dunia. Ya mungkin kelemahannya hanya di sana banyak copetnya. Cuman insya Allah itu tidak sampai masalah ya. Di Amerika Serikat ada 7 pilihan kampus yang teman-teman bisa lamar. Di Malaysia ada 6 pilihan kampus yang bisa teman-teman lamar. Di Singapura ada 2. NUS ini National University of Singapore merupakan kampus yang terbaik di dunia yang ada di Asia. Jadi kalau teman-teman bisa ke sana, enak. Singapura dekat dengan sini, tapi kampusnya terbaik di dunia. Jadi bisa teman-teman coba juga. Di Thailand ada 2 kampus, Chulalongkorn dan juga Mahidol University. Bisa teman-teman coba untuk melamar tahun depan. Silakan teman-teman mencoba. Jangan lagi, saya berulang kali, usia kalian mohon jangan disia-siakan. Tahun depan target, tulis di kamarnya. Tahun depan saya harus berangkat MOSMA. Coba, minimal harus coba. Kalau nyoba, kalaupun nanti gagal, toh kalian nanti bisa nyoba lagi ketika S2 ya. Jadi jangan disia-siakan. Atau yang semester 1 harus coba. Semester 1 gagal, semester 3 dicoba. Sorry, semester 1 mungkin tidak bisa ya. Nanti akan saya koreksi. Insya Allah semester 5, 6 itu bisa. Semester 1, 2 mungkin nanti akan saya cek dulu ya. Kalau mau ke Asia yang lain, ke Jepang, ada 3 kampus. Di Fukuoka itu di pulau yang ada di selatan, ya, di Kyushu. Maka teman-teman bisa ke sana. Di Hiroshima, ya, ini sudah sangat familiar. Teman-teman bisa ke sana juga dengan beasiswa MOSMA. Di Kobe University juga teman-teman bisa melamar ke sana. Di Kobe ini tempat yang memiliki masjid tertua di Jepang, ya. Di sana daging halalnya juga ada, daging halal yang sangat enak, yang sangat mahal juga ada. Teman-teman bisa coba di sana. Ya, kalau teman-teman ingin ke Jepang, maka MOSMA merupakan pilihannya. Dan ini yang saya yakini, ya. Kalau teman-teman sudah bisa berhasil berangkat ke luar negeri dengan beasiswa MOSMA, maka saya bisa bilang 60% teman-teman akan lolos beasiswa S2. Karena teman-teman sudah dianggap layak untuk keluar negeri, sudah dianggap layak untuk lanjut S2. Jadi itu pentingnya MOSMA. Coba MOSMA meskipun masih S1, karena dengan MOSMA kalian akan dapat pengalaman keluar negeri, dibayari gratis oleh pemerintah negara Indonesia melalui Kemenak. Ditambah lagi dengan MOSMA, kalian sudah selangkah lebih dekat menuju beasiswa S2 ke luar negeri juga, apalagi ke dalam negeri. Ya, jadi ini beberapa contoh kampus-kampus yang bisa kalian daftar MOSMA. Intinya itu yang bisa kalian daftar kalau kalian masih S1. Bagi kalian yang masih belum, yang sudah lulus S1, Pak, skor saya kok rendah, Pak. TOEFL saya kok rendah, Pak. TOEFL saya nggak tinggi sekali. Maka jangan khawatir, saya memiliki beberapa list yang bisa teman-teman gunakan seandainya teman-teman nanti memiliki skor TOEFL yang agak rendah. Tidak tinggi-tinggi banget, atau tidak sangat tinggi, ya. Beberapa beasiswa ini juga sangat menarik, sangat bergengsi, tapi kelebihannya tidak minta TOEFL yang tinggi, atau tidak minta IELTS yang tinggi. Apa saja itu? Ya, ini pilihannya, saya percepat ya. Max ke Jepang, ya, ini bisa teman-teman apply. Nanti insya Allah akan sesi berikutnya setelah sesi 7 kali pertemuan ini habis, akan saya buat sesi khusus untuk masing-masing beasiswa ini. Ya. Kemudian beasiswa ke Australia, ini juga saya rekomendasikan karena dia nggak minta tinggi-tinggi skor TOEFL-nya maupun IELTS-nya. Kemudian ke Korea, ada Korea University of Science and Technology, ini juga nggak minta tinggi-tinggi skornya. Kemudian KAUS ke Arab Saudi, nggak minta tinggi-tinggi, meskipun sekarang sudah agak tinggi, tapi insya Allah teman-teman masih bisa melamar meskipun skor TOEFL-nya tidak terlalu tinggi. Karena mereka butuh murid. Ke Jerman, masih banyak kampus yang mau menerima meskipun skor kita tidak terlalu tinggi. Jadi beberapa negara ini, Jepang, Australia, Korea, Arab Saudi, Jerman, dan juga di Hungaria, Eropa, mereka memiliki program beasiswa yang mensyaratkan skor TOEFL ataupun IELTS-nya tidak terlalu tinggi. Jadi teman-teman yang memiliki kendala nanti seandainya sudah belajar setahun, kok masih nggak bisa ngangkat tinggi-tinggi, Pak, tapi sudah cukup, Pak. Ya udah, coba melamar beasiswa ini. Toh, beasiswa ini pun juga sangat bergengsi, juga bisa mengantarkan kalian ke negara-negara yang kalian impikan, entah itu ke Jepang, entah itu ke Australia, entah itu ke Korea, entah itu ke Arab Saudi, entah itu ke dan juga ke Jerman dan Eropa.
Kalau saya nggak salah ke OST ini, itu OST itu ada daerah Daejeon ya. Jadi nggak jauh-jauh juga. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman yang tahu suka Korea mungkin bisa tempatnya di Daejeon. Jadi teman-teman bisa mendaftar ke sana ya. Mungkin sekian dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan karena kita sudah melewati waktunya. Saya beri waktu bisa 3 pertanyaan. Yes, kami persilakan. Bisa unmute, bisa ngetik di apa namanya? Di WhatsApp. Tidak ada nih. Baik, alhamdulillah kalau begitu insya Allah berarti jelas semuanya dan lagi-lagi saya mohon teman-teman tidak menyia-nyiakan kesempatan kali ini karena MOSMA itu tidak terlalu sulit ya karena tidak minta IPK yang sedemikian. Mungkin yang sulit ya tadi hanya persiapan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau teman-teman mengikuti tips dari saya tadi bahwa setiap hari usahakan belajar membaca 5 menit saja, tapi setiap hari mendengarkan 5 menit saja setiap hari, insya Allah nanti juga akan saya kirimkan buku-bukunya. Maka teman-teman insya Allah akan bisa tahun depan berangkat dengan MOSMA ke luar negeri ya. Jangan khawatir apa ya. Insya Allah kalau nanti ada rezeki ya di liburan semester depan kami dari Amfaro akan menyediakan bootcamp lagi. Jadi kami akan adakan 2 bootcamp. Bootcamp pertama adalah bootcamp tentang mempersiapkan beasiswa. Jadi kita akan mempersiapkan teman-teman supaya siap berangkat untuk MOSMA. Untuk yang bootcamp kedua, bootcamp tentang bioinformatika. Jadi nanti mungkin teman-teman yang ada yang tertarik untuk ikut bootcamp di semester depan, di liburan semesternya, maka insya Allah nanti akan bisa mulai mempersiapkan diri. Meskipun itu belum saya jamin akan ada, tapi insya Allah dari kami akan kami selenggarakan seperti itu. Ya, baik, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa sebagaimana biasa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan pastinya memberikan keberkahan bagi kita di masa mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala nadha ashrafna fatub alaina tawbah tawsilu kulla hawbah واستر لنا الأورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.